kita agak tragis misalnya presiden kita mengakhiri jabatannya 10 tahun. Tetapi sampai detik ini masih pro dan kontra. Terbuka saja masih banyak yang kemudian meminta. Kita lihat misalnya Indonesia gelap. 2 agenda dari 8 agenda utama mereka misalnya. Salah satu tuntutan mereka adalah supaya Presiden Jokowi juga diadili. Itu fakta yang kita lihat. Tetapi Bang Karni juga yang penting di sana tadi juga yang dibilang Bro Ron itu juga tuntutan mereka. Salah satu yang mereka tuntut juga adalah segera Perpu perampasan aset. Bukan lagi RU perampasan aset. Bang Karni maksud saya begini, kalau Pak Presiden Prabowo serius untuk mengimplementasi yang pertanyaan kita. Pak Hendrawan ini segera Pak diundangkan Pak. Kalau tidak bisa dituduh omon-omon ini. Nah oleh karena itu ada tadi dibilang karena mahasiswa sudah mengatakan kalau toh misalnya DPR tidak mau menginisiasi TET. Toh Presiden karena dia sudah memegang genderang perang. Bila perlu kalau emang ditolak RU itu adalah Perpu gas. Kalau tidak dugaan saya Bang Karni dia bisa dimakan. Saya masih melihat tanggal 22 Agustus Bang Karni waktu demo soal pilkada, undang-undang pilkada Bang Karni. Saya terus terang ada di lapangan. Itu lebih dahsyat peristiwa 98 Bang. Yang Garuda Biru itu Bang. Garuda Biru itu Bang. Itu spontan adalah bagaimana kegelisahan publik. Yang terus masih suara moral adalah mahasiswa. Itu dalam harus 1 hari dengan hashtag Garuda Biru itu bisa terjadi. Nah kalau tidak Bang Karni ini tidak serius bukan tidak mungkin terjadi pada tahun 98. Kita lihat misalnya apa yang terjadi misalnya isu yang Indonesia gelap Bang Karni ketika mereka demo. Salah satu yang mereka tuntut adalah mirip peristiwa 98 di fungsi ABRI, Prof. Itu juga disinggung. Juga soal energi. Nah oleh karena itu Bang Karni, kalau supaya ini serius yang kedua Bang Karni, kita lihat bahwa korupsi ini extraordinary crime. 25 tahun Bang Karni memang kita penjarakan orang. Tetapi yang terjadi adalah kita beri karpet mereka. Coba abang pergi ke Sukamiskin, Ted. Mereka itu tinggal seperti tinggal di hotel Bang Karni. Oleh karena itu saya minta kepada Presiden kalau memang ini. Perlakukan koruptor itu adalah hukum extraordinary crime. Sebagaimana katakanlah para teroris. Kemudian juga narkoba misalnya. Mereka diperlakukan. Juga menurut saya juga adalah kejahatan daripada korupsi. Menurut saya Prof. Hendrawan jauh lebih menjijikkan kejahatan korupsi. Kalau seorang teroris, Bro Ron, mereka kemungkinan akan suicide. Mereka mungkin akan memberikan nyawanya berdarah-darah. Karena mereka dipasang bom. Inilah yang kita tuduh extraordinary crime. Begitu juga narkoba Bang Karni. Kita lihat kalau seseorang itu kemudian dikejar-kejar, ada artis bahkan hanya pengguna seperti Pres RM itu 4 kali Prof. Itu terus dikejar. Tetapi bagaimana korupsi ini sangat menjijikan Bang Karni. Wewenang mereka itu tangannya Bang Karni. Di tangan mereka itu. Mereka itu melakukan transaksi itu di hotel-hotel berbintang 5 yang paling mewah. Karena mereka mengelola anggaran. Artinya Bang Karni hanya hitungan detik, katanya itu digerakkan semua. Kemudian ini terjadi. Tetapi kalau kejahatan teroris, dia harus memeta bagaimana cara membunuhnya, bagaimana bunuh dirinya, di mana lokasinya, kemudian siapa yang menjadi korban, kemungkinan kita juga jadi korban. Tapi yang menjijikkan korupsi ini Bang Karni itu yang saya bilang. Mereka sambil berdansa, meminta kepada stafnya kalau seperti dibilang saya dulu tadi mungkin semua digerakkan. Tetapi mereka ini di penjara tapi masih pesta pora. Bahkan tadi Ron mengatakan, bahkan mungkin mereka tidak takut atas kekayaannya. Nah oleh karena itu Bang Karni, pasal 2 di Undang Tipikor itu bisa dihukum mati Bang Karni. Oleh karena itu kalau Pak Presiden serius Bang Karni, ini moment of truth. Tadi seperti dibilang oleh Bang Said Didu,
dalam bulan puasa ini, mengawali genderang perang ini Bang Karni. Saya kira sudah saatnya sekarang ini kemudian kita menerapkan kemudian penjara mati Bang Karni. Sehingga menurut saya deterrent effect itu. Ya toh, ya kalau tepuk tangannya kok kurang gitu loh, jadi ragu. Saya bukan minta maaf Ron, kita bukan soal bermain-main soal hak asasi manusia. Korupsi itu adalah sudah pelanggaran seumi yang serius, HAM berat. Bayangkan katakanlah kita singgung sedikit yang di Pertamina, Bung Peiliang. Artinya 280 juta orang korban, semua kita korban karena semua kita memakai Pertamina. Artinya hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kemudian korban atas kejadian daripada korupsi ini. Nah dengan demikian saya kira pertanyaan saya tetap optimis Bang Karni. Karena memang dia pelayan rakyat. Yang berdaulat itu adalah rakyat. Mau tidak mau dia harus terus ini tuntas. Sehingga itu yang kita harapkan Bang Karni.